Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya di Vicky Tanaka Channel. Kali ini kita punya cerita yang bikin ngeri-ngeri sedap guys. Jadi bayangin aja kalau ini terjadi sama kalian guys. Jadi itu ada ceritanya seseorang yang bekerja di proyek, tapi proyeknya itu meminta tumbal. Nah, tumbalnya itu tanpa sadar ketika mereka sedang mencari, dapatlah tumbalnya. Tapi ternyata tumbalnya itu adalah anak dari tukang itu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu, selamat malam semuanya. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Kesempatan kali ini Vicky Tanaka akan menceritakan kisah mistis lagi, yaitu sebuah cerita yang dialami oleh seorang ayah yang tanpa sadar menumbalkan putranya kepada iblis. Sebut saja saya Bambang, itu nama samaran yang ia minta. Pada tahun 2002 silam, saya bekerja pada sebuah konstruksi jembatan, yaitu sebuah proyek perpanjangan tangan dari perusahaan yang kala itu beroperasi. Waktu itu semua selalu dikaitkan dengan hal mistis, jika terjadinya suatu insiden atau malapetaka pada sebuah lahan proyek. Siang itu matahari terik sekali. Saya dengan beberapa rekan istirahat di sebuah tenda dekat tempat pemecah batu. Batu-batu itu sendiri merupakan batu alam dengan bongkahan yang berukuran besar. Diameternya bisa mencapai ukuran 2 meter. Kami juga dikepalai oleh seorang mandor yang bertugas mengatur dan mencatat berapa rit serta premi yang kami terima. Batu-batu itu akan diangkut oleh truk-truk milik perusahaan dan akan digunakan untuk membuat konstruksi jembatan. Semua planning proyek lancar-lancar saja tanpa ada suatu hambatan. Semua berjalan baik pada bulan-bulan pertama jembatan itu ditenderkan. Dan sampailah semua itu berujung menjadi kenyataan pahit yang saya alami. Saya ketika itu sedang menghancurkan bongkahan-bongkahan batu. Tangan-tangan yang halus kini berubah menjadi kulit yang keras lagi kasar. Semua saya lakukan untuk membantu perekonomian keluarga. Karena saya juga bukan orang gedean, apalagi keturunan konglomerat. Saya hanya pria biasa yang menamatkan SD. SD di mata saya bukanlah sekolah dasar, melainkan sinonim dari sudah dulu. Kembali pada cerita awal saat kami di tenda. Momen itu bersamaan dengan insiden yang terjadi di proyek B. Proyek B adalah pengerjaan jembatan, sedangkan proyek C adalah kami-kami yang berada di tempat memecah batu. Kenapa saya bilang proyek B dan C? Karena di mana tempat kami lari selain menjadi bidak dalam suatu proyek. Sebenarnya B dan C adalah proyek yang sama dari perusahaan yang sama juga. Momen kejadian itu terjadi pada siang hari, tepatnya di jam istirahat selepas makan siang. Ada salah satu rekan kami yang berada di proyek B mengalami insiden kecelakaan kerja saat ia mengerjakan pengelasan di atas tiang-tiang pasak jembatan. Saat sedang mengelas, ada beberapa rekannya yang melihat jika ia seperti diajak bicara oleh teman-teman lainnya. Padahal semua teman-temannya berada di belakangnya, yang jaraknya cukup jauh sekitar 10 meteran. Ada saksi mata yang menyaksikan jika ia berbicara sendiri dan tertawa sendiri, serta beberapa rekannya yang kala itu di sana menyaksikan sendiri. Ada beberapa rekan lainnya yang mengaitkan dengan hal-hal yang di luar nalar, yang membuat sebagian dari pekerja menjadi takut untuk bekerja. Hal ini pun menimbulkan mogok massal dan peristiwa berantai beberapa hari setelah insiden. Peristiwa berantai itu adalah kejadian-kejadian yang tak masuk akal yang dialami oleh sebagian pekerja di lokasi proyek B. Terkhusus proyek B, bila malam hari semua unit dan proyek A, B maupun C akan membantu di sana. Sedangkan untuk proyek A, prospek yang dikerjakan adalah menyiapkan material dan membawa material melalui sungai dengan kren dan beberapa alat berat lainnya. Kejadian berantai yang terjadi kala itu, ada sebagian yang melihat bayangan hitam, lalu ada seorang pria yang berjalan tanpa kepala, dan masih banyak lagi. Tepatnya di hari keempat, karyawan menjadi mogok kerja dan beberapa pekerja mengundurkan diri, karena merasa selalu mendapat gangguan. Akhirnya hal itulah yang membuat proyek menjadi mangkrak. Setelah 2 bulan mangkrak, tidak ada pekerja sama sekali dan banyak sudah bahkan yang terbuang. Karena rusak terkena hujan dan sebagian ada yang dicuri orang. Terlebih lagi, itu mengulur waktu peresmian nantinya. Disinilah peristiwa saya terjadi. Kala itu mandor saya menghubungi saya. "Bang," katanya, "bisa ketemu?" "Bisa," saya jawab. Lalu bertemulah kami di sebuah kafe dekat proyek B. "Begini bang," ujarnya, "saya mendapatkan tekanan dari atas jika proyek ini mangkrak maka para investor akan menarik kembali deposito mereka." "Maksudnya Pak?" ucap saya.
Jelasnya saya ditekan untuk mengembalikan para pekerja kembali supaya tender ini cepat rampung. Tapi gimana Pak, sambung saya. Kan kita menyaksikan sendiri apa yang terjadi. Dari kacamata saya kita harus mencari orang pintar. Karena para pekerja di sini selalu mengaitkan dengan hal mistis. Wajarlah Pak, ucap saya. Mereka kan orang sini dan mereka semua kecil di sini. Jadi itu sudah melekat dalam diri mereka. Soal momok-momok dari sungai itu. Sekarang emang kita harus cari kemana? Kamu kan orang sini, ucap mandor tersebut. Iya, tapi saya tidak mengaminkan klinik-klinik semacam itu. Ayolah bang, bantu saya. Lama saya berpikir. Ia pun terus membujuk saya termasuk memberikan sesuatu yang cukup besar di zaman itu. Begini saja Pak. Jika saya sudah dapat, saya akan beritahukan kepada Bapak. Tapi Bapak tidak boleh bergantung kepada saya saja. Bapak juga bisa cari sendiri. Takutnya jika hanya bergantung kepada saya dan saya belum mendapatkannya, maka kita akan memperlambat pekerjaan. Baiklah, kita ketemu lagi di sini seminggu lagi, ucapnya. Malamnya saya kepikiran dengan nilai yang ia tawarkan. Saya pun menceritakan dengan beberapa rekan-rekan kerja. Memang rekan-rekan pekerja adalah teman-teman atau satu kampung dengan saya. Menurut mereka, coba saja kita tanyakan kepada Mak Itam. Suatu panggilan bagi orang yang memiliki kelebihan dalam urusan supranatural. Ah, tapi itu kan musyrik, kata saya. Kan cuma nanya saja bang, apa salahnya? Dipikir-pikir ada benarnya juga. Esoknya saya pun menuju rumah orang yang dianggap pintar itu. Sesampainya di sana, saya pun mengutarakan maksud dan tujuan saya. Sekalian saya waktu itu membawa mandor saya. Padahal belum sampai seminggu dari janji. Cepet juga gerak kamu bang, ucapnya. Ah enggak pak, ini usul aja dari anak-anak. Lalu orang pintar itu pun membacakan mantra-mantra yang enggak saya mengerti sama sekali. Ketika ia merapalkan mantra, bulu kuduk saya merasa merinding. Lalu ia pun memberikan gambaran-gambaran di sana jika penunggu sungai tidak menyukai dengan adanya jembatan tersebut. Yang mana jembatan itu berada tepat di atas singgasananya. Lalu solusinya bagaimana, kata saya. Ia pun meminta kami berdua ke jembatan nanti malam dengan membawa 1 ekor kambing jantan. Tanpa banyak tanya, mandor saya pun mengiyakan permintaan itu. Malamnya jam 10 malam, kami pun bertemu di atas jembatan yang belum rampung itu. Lalu ia pun merapalkan mantra-mantranya. Seketika angin yang awalnya berhembus pelan tiba-tiba menjadi pusaran angin yang membuat air beriak dan membuat suatu pusaran di air. Tak lama setelah itu ia berkata pada kami berdua untuk membawa kambing itu. Lalu tanpa bicara apa-apa, orang yang dianggap pintar itu menebas leher kambing itu untuk tumbal di sana. Astagfirullah, kata saya. Saya yang terkejut karena gerakan tiba-tiba di saat menebas, hampir saja hilang tangan saya. Dan tergeletaklah kambing itu bersimbah darah dengan kepala yang sudah putus. Lalu ia menyuruh kami mengangkat kepala kambing tersebut. Mandor saya yang ketakutan karena aksi itu menyuruh saya untuk mengangkatnya. Awalnya saya menolak, namun saya terus didesak kedua orang itu. Akhirnya saya pun menuruti saja. Ketika saya angkat, saya tiba-tiba mendapatkan penglihatan dari sosok penunggu sungai tersebut. Sosoknya setinggi jembatan, besar, bertaring, yang mana taringnya menembus bibirnya, serta mata yang beringas. Ia juga memiliki tanduk yang mengeluarkan api, seperti mahkota namun sangat gelap. Saya bergidik ngeri dan gemetar, di mana setiap tarikan dan hembusan nafasnya terasa panas di kulit saya. Lemparkan, lemparkan, ujar cenayang itu. Saya pun akhirnya melemparkannya, dan langsung disambut oleh lidah makhluk atau iblis itu. Apa itu cukup, kata orang pintar itu. Lalu iblis itu tertawa terbahak-bahak. Saya yang bisa mendengar kala itu hanya bisa menutup telinga, karena memang suaranya sangat keras. Lalu ia berkata, aku menginginkan tumbal manusia yang segar dan suci, bayi atau anak laki-laki yang berumur di bawah 5 tahun, 10 biji, untuk setiap 10 tahunnya. Jika kalian sanggup, aku akan menggeserkan kerajaanku sedikit dari jembatan itu. Dengan bahasa Melayu tua, saya sedikit mengerti sebenarnya dengan ucapan mereka, kurang lebih apa yang saya utarakan. Lalu orang pintar itu pun bertanya kepada kami. Mandor saya yang sedari tadi tidak mendengar apapun, hanya bisa iya-iya saja. Singkatnya, lalu terjadilah perjanjian di mana makhluk itu menunjuk saya sebagai pencari tumbal, karena saya yang memegang tumbal pertama. Selesai dari ritual dan negosiasi itu, saya pun kembali ke rumah dengan mandor saya. Sesampainya di rumah, saya menceritakan setiap rinciannya. Ia pun akhirnya menyanggupinya dan berkata, urusan uang tenang, saya akan bayar per kepala 5 juta, ujarnya. Tapi kata saya, gak mudah melakukan hal seperti itu. Kamu tenang aja, ujarnya. Kamu gak mau kan tangan kamu kotor, ujarnya. Biar saya yang cari, nanti kamu yang tinggal menumbalkan saja. Dirayu-rayunya saya semalaman. Akhirnya lululah saya.
apalagi melihat istri saya dan ekonomi yang pas-pasan kala itu. Selesai dengan mandor saya, ketika akan beranjak ke teras, saya pun langsung pergi ke kamar, melihat istri saya dan anak saya yang baru berumur 4 tahun lebih. Lalu saya pun mencium kening mereka dan merebahkan diri di sampingnya. Berjalan 1 minggu, istri saya berkata, "Bang, adek mau tempat mama sama Ijal," katanya. "Iya, baliknya jangan lama-lama ya, ujar. Cuma libur Jumat Sabtu Minggu kok," katanya. Istri saya saat itu bekerja di pasar sebagai karyawati penjual baju. Ketika mereka pergi, ada perasaan tidak enak yang menghinggapi saya kala itu. Namun saya tepiskan pikiran itu dengan membersihkan rumah dan mengurusi ayam-ayam jago saya. Tak lama kemudian handphone saya berdering. Ternyata itu adalah mandor saya yang menelpon. "Bang, malam ini saya sudah dapat," ujarnya. "Nanti kamu bawa semen ya," ujarnya. "Iya Pak," jawab saya singkat, dengan gaya yang sebenarnya saya malas menanggapinya. Ketika malam hari, mungkin habis maghrib sekitar jam 7, saya pergi menemui mandor dengan membawa semen. Kami pun bertemu di kaki jembatan di dekat sungai. Lalu saya melihat beberapa anak yang sudah diikat dan dilakban. Miris hati saya melihatnya kala itu. Lalu seketika makhluk itu datang dengan wujud yang lebih kecil. Namun tetap saja ia menyeramkan, dengan wajah yang membuat kita terkencing-kencing jika sudah berjumpa. Lalu beberapa anak tersebut diletakkan di dalam lubang, dan saya disuruh mengecor mereka. Ternyata oleh saya, ada seorang anak bocah yang terus memanggil ayahnya. "Ayah, ayah," katanya ia berkata. Karena saya terus didesak, saya pun dengan cepat melakukannya. Ketika semuanya selesai, saya pun menerima upah dan harus melakukannya lagi 10 tahun kemudian. Ketika saya pulang, saya mendapatkan telepon oleh istri saya, jika anak saya hilang sedari sore di tempat neneknya. Lalu saya pun teringat dengan teriakan bocah yang memanggil ayah-ayah saat itu. Lalu saya pun bergegas datang lagi ke sana dan membongkar apa yang telah saya lakukan. Karena pikiran dan insting saya sangat kuat mengatakan jika itu adalah anak saya. Ketika saya bongkar, syukurlah belum terlalu lama mereka dibawa, dan ternyata benar insting saya jika itu adalah salah satunya anak saya. Mereka semua berakhir dengan selamat, dibantu oleh beberapa warga. Karena saya terus berteriak-teriak sambil menggali lubang itu. Lalu tak lama kemudian saya menghubungi mandor saya dan meminta ia bertanggung jawab. Lalu datanglah seorang yang cukup terpandang dalam ilmu agama. Ia datang dikarenakan adanya keramaian di situ dan beberapa pihak-pihak berwajib pun ikut hadir. Ia pun datang untuk membantu menetralisir daerah situ dan meminta saya jangan menuruti kemauan iblis yang ada di situ. Lalu beberapa minggu kemudian setelah kejadian tersebut, kami para pekerja dipanggil kembali untuk bekerja. Tidak perlu mengaitkan hal-hal mistis apalagi meminta sesuatu keselamatan yang bukan pada tempatnya. Dalam proyek tersebut, seorang ustadz akhirnya dilibatkan dalam perkara-perkara gaib agar tidak lagi mengganggu jalannya proyek. Saya yang sebenarnya masih trauma belum bisa bekerja. Masih harus menemani anak saya di dalam rumah sakit karena ia harus mendapatkan perawatan yang intensif dan beberapa anak lainnya juga. Karena menurut dokter ada sebagian cairan yang masuk ke dalam paru-paru mereka. Itulah penyesalan saya kala itu. Karena jika lewat 1 jam saja, maka semen akan mengeras. Dan ketika itu terjadi, maka saya tidak akan bisa memaafkan diri saya. Hal yang pertama saya lakukan jika anak saya membuka mata, saya akan berkata, "Maaf."